Ya, terima kasih Pak Paulus. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Selamat malam Pak Ishak. Malam. Ya. Saya memang belum membaca bukunya Pak Ishak, tapi saya mendengar pemaparannya. Wow, luar biasa sekali gitu ya, bahwa agama cinta itu membuat kita berani untuk berjumpa. Dan saya punya pengalaman yang untuk dalam COVID kemarin itu merawat anak saya, dan dalam posisi itu saya sendiri sebagai penderita asma yang juga akut gitu ya, sehingga itu cukup pengalaman yang luar biasa dan sangat dekat dengan kematian kalau saya bisa menggambarkan itu gitu. Dan bedanya adalah kalau Pak Ishak tadi berjuang dengan dukungan cinta keluarga, tetapi dalam keluarga saya justru semua orang lari meninggalkan saya gitu. Dan itu yang aduh rasanya gitu, betul-betul berjuang sendirian. Dan sedikit yang mau saya tanya untuk Pak Ishak, apa atau bagaimana yang bisa disarankan Pak Ishak supaya kami generasi muda tidak miskin dengan cinta, apalagi di tengah kondisi situasi pandemi saat ini, bahkan ketika saya juga berjumpa dengan para murid yang kehilangan dengan orang tua mereka, itu pun juga tidak membuat mereka berjuang dengan mudah dan juga merasa pribadi yang dipenuhi oleh cinta dari orang-orang sekitarnya. Terima kasih Pak Ishak. Wow, ini Mbak Berlina, ini pertanyaan yang saya kira sulit sekali untuk dijawab sebenarnya. Terutama untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akibat COVID itu. Itu memang sesuatu yang saya kira sangat berat, apalagi anak-anak yang masih kecil, bagaimana mereka harus membutuhkan kasih sayang orang tua, dan mereka harus sekarang tidak bisa merasakan itu. Saya misalnya, mengapa itu berat? Karena setiap hari itu saya tuh pasti cium 3 anak saya itu bisa sampai 10-15 kali. Entah mereka saya yang cium mereka atau saya yang minta mereka cium dan lain-lain. Karena bagi saya physical touch itu penting sekali. Mereka perlu merasakan bahwa orang tuanya mencintai mereka, dan mereka tumbuh dengan cinta. Karena bagi saya hanya ketika anak-anak yang tumbuh dengan cinta yang penuh itu, mereka tahu bagaimana mencintai orang lain. Dan kita akan bisa berharap bahwa dunia ini menjadi dunia yang lebih baik ketika keluarga-keluarga kita membesarkan anak-anak kita dengan cinta. Nah, itu yang coba saya lakukan. Karena itu saya bilang tadi pertanyaannya Mbak Belina ini sangat sulit sekali, apalagi dalam hubungannya dengan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, ini mungkin panggilan penting di dalam kehidupan bergereja. Kita di beberapa gereja kan masih punya yang namanya Bapak Sarani, Mama Sarani itu. Yang sebenarnya dalam konteks ini penting sebenarnya untuk dihidupkan kembali. Untuk menjadi semacam orang tua yang bisa memberikan mereka cinta. Mereka bisa punya Bapak Sarani, Mama Sarani. Kalau di tempatnya Bung Yan itu Bapak Sarani, Mama Sarani bisa sampai 1 anak, bisa sampai 20-30. Kalau di kita, saya dan Usiweli itu hanya ada sepasang. Tapi kalau di tempat istri saya di GKJ itu nggak ada sama sekali. Mereka nggak ada konsep Bapak Sarani, Mama Sarani itu. Tapi konsep Bapak Sarani, Mama Sarani itu mungkin penting bahwa ada keluarga lain yang secara spiritualitas ikut menumbuhkan anak-anak kita menjadi model, dan karena itu dalam konteks ini mungkin itu bisa dihidupkan kembali, itu bisa dipakai. Selain dari keluarga yang lain, dari opa, oma, atau mbah, eyang, opa, dan lain-lain, tapi juga sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu mungkin juga penting, dan sistem sekolah minggu yang perlu dilihat supaya ketika anak-anak datang ke sekolah minggu, mereka merasa dicintai. Mereka merasa dicintai, mereka merasa diterima, mereka merasa
representasi dari kehadiran Tuhan yang mencintai mereka. Karena itu sekolah minggu perlu juga dilihat dengan baik, perlu didesain ulang dalam konteks yang seperti itu. Tapi memang itu pertanyaan yang sangat luar biasa, tidak gampang untuk dijawab karena anak-anak itu sensitif sekali dan mereka sangat membutuhkan pelukan, ciuman, belayan dari orang yang disayangi. Ya, hal yang paling menyenangkan di rumah saya ini kalau kebetulan anak-anak yang datang, bahkan yang kecil ini dia baru 1 tahun 4 bulan, tapi sudah datang kadang-kadang taruh kepala di paha lalu bilang I love you daddy. Ya itu senang sekali. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa dan mereka merasakan itu juga. Dan ini saya kira penting untuk dipikirkan. Usiweli mungkin catatan untuk di Ambon itu melihat Bapak Ani, Mama Ani itu secara lebih serius dalam konteks ini ya. Jadi pasca krisis, lalu kemudian untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, bagaimana Bapak Ani, Mama Ani itu bisa berperan secara lebih baik di beberapa gereja yang punya konsep itu. Karena mungkin studi-studi tentang Bapak Ani, Mama Ani itu belum banyak dilakukan, terutama dalam konteks kehilangan, dalam konteks pasca kematian dan pasca krisis itu. Mungkin penting untuk ditekankan lagi soal itu. Studi yang serius tentang itu perlu dilakukan, karena sebenarnya di kekristenan punya ruang itu. Ada ruang lain dari ruang keluarga inti ke dalam ruang keluarga inti spiritual yang sebenarnya ada sih. Tapi terima kasih Mbak Bredina untuk pertanyaan yang keren sekali dan membuat kita harus berpikir ulang tentang ke Bapak Mama Seranean itu. Terima kasih Pak Isa. Sama-sama Mbak. Masih mute Bu. Oh masih mute ya. Bu Yudit, silakan. Sebetulnya Bapak Serani dan Mama Serani di Maluku itu dia sampai sekarang itu masih, dan dia menjadi orang tua kedua gitu. Sehingga kalau orang yang punya Bapak Serani dan Mama Serani, dia tidak pernah merasa kosong gitu. Iya betul. Artinya ketika orang tuanya pergi atau apa, dia diperhatikan baik oleh Bapak Serani dan Mama Serani. Iya. Tidak sekedar menitipkan di sana, tapi itu papamu, itu mamamu. Bahkan di gereja itu, orang tua saksi itu pun membuat janji. Dia akan bersama-sama dengan orang tua dari anak ini untuk membesarkan dia dengan cinta kasih, mendidik dia untuk mengenal Kristus, mendidik dia ke jalan-jalan yang benar. Itu janji loh, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, dia berjanji. Jadi nanti pendeta tanya, apakah engkau bersedia untuk mendidik, mendewasakan ini anak? Dia bilang, ya, saya bersedia dengan segenap hati, dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Jadi sebetulnya betul Bung Cak, betul memang belum berpikir ke sana, tapi ini konsep yang memang menarik. Gitu. Jadi tidak sekedar biasa-biasa, tapi dalam kondisi COVID atau dalam kondisi krisis apapun itu, orang tua Serani itu menjadi supporting system dan menjadi orang tua bagian dari keluarga yang menguatkan, sehingga anak ini dia tidak merasa kehilangan. Jadi kalau misalnya kehilangan mamanya atau papanya pada saat COVID, dia tidak merasa sungguh-sungguh hampa gitu, tidak ada lagi sandaran sama sekali. Minimal Papa Serani, Mama Serani ada, sehingga ada orang yang bisa menjadi tempat dia sandar kepala untuk menangis. Gitu. Kalau di orang Ambon bilang, biar sudah mau ujung kebaya itu pakai tada dengan air mata gitu. Ya betul. Itu jauh lebih dia merasa ada kekuatan. Gitu. Mungkin itu menarik Bung Cak. Iya, terima kasih. Akan lihat itu lebih ini lagi.